Barangkali memang presiden kita hari ini tuh punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narsistik, Prabowo disorder. Ini varian khusus ini. Varian khusus. Sejak Prabowo Gibran terpilih, rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan Tio Ardianto. Saya tidak lagi berpikir soal menurunkan Prabowo Gibran, tapi saya berpikir paling tidak di pemilu mendatang kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Ada yang menarik dari acara Mahfud MD yang bertajuk Terus Terang Goes to Campus di UII Yogyakarta baru-baru ini. Awalnya publik mengira ini cuma forum akademik biasa. Bahas HAM, hak asasi manusia, bahas demokrasi, bahas 28 tahun reformasi. Tapi makin lama, arah diskusinya justru terasa seperti kampanye terselubung menuju 2029. Ada ajakan jangan pilih Prabowo Gibran lagi. Presiden bahkan disebut mengidap NPD. Dan yang hadir mayoritas tokoh oposisi, tanpa ruang diskusi yang berimbang. Akibatnya, publik mulai bertanya, apakah Mahfud MD dan kawan-kawan sedang melakukan kritik kebangsaan atau sedang membangun panggung politik baru? Karena di titik ini, yang tadinya terlihat sebagai ruang intelektual, malah mulai tampak seperti konsolidasi opini politik. Dan ini bisa jadi blunder besar, sebab ketika forum kampus terasa seperti arena kampanye terselubung, maka yang rusak bukan cuma citra pembicaranya, tapi juga kepercayaan publik terhadap independensi ruang akademik itu sendiri. Halo teman-teman penjaga nalar, hari ini kita akan membahas satu fenomena menarik dan jujur saja cukup mengkhawatirkan. Karena ini bukan sekedar soal suka atau tidak suka kepada pemerintah. Ini soal apakah ruang akademik masih benar-benar menjadi tempat berpikir kritis atau mulai berubah menjadi panggung politik praktis menuju 2029. Belakangan ramai kegiatan Mahfud MD yang bertajuk Terus Terang Goes to Campus di UII Yogyakarta yang menghadirkan pembicara seperti Rocky Gerung, Oki Mandasari, Tio Ardianto, Suparman Marsuki, dan Mahfud MD sendiri. Tema besarnya sebenarnya bagus, refleksi 28 tahun reformasi. Ini topik yang penting, topik yang serius, topik yang memang harus dibahas di kampus. Karena reformasi bukan sekedar nostalgia tahun 98. Tapi pertanyaannya, Indonesia hari ini sudah sejauh apa berubah? Apakah demokrasi makin sehat? Apakah hukum makin adil? Apakah HAM makin dihormati? Dan jujur, kritik terhadap pemerintah itu sah, sangat sah, bahkan penting. Demokrasi tanpa kritik itu cuma karaoke kekuasaan. Semua orang tepuk tangan, tidak ada yang berani bilang false. Tapi masalah mulai muncul ketika diskusi yang harusnya reflektif perlahan berubah menjadi sangat politis. Awalnya publik mendengar, oh ini diskusi reformasi. Tapi makin lama, narasinya mulai mengarah ke jangan pilih Prabowo Gibran lagi. Kapan kita turunkan Prabowo Gibran? Lawan kekuasaan. 2029 jangan sampai terulang. Nah, di titik ini publik mulai bertanya, ini forum akademik atau konsolidasi politik? Karena ada perbedaan besar antara mengkritik pemerintah
dengan mengarahkan opini politik elektoral. Kalau isi diskusi fokus membedah kebijakan, itu kritik. Kalau mulai mengarahkan pilihan politik 2029, itu sudah mendekati kampanye. Dan publik makin sulit melihat ini netral. Karena pembicaranya umumnya bukan orang netral politik. Apalagi si pembuat acara, Mahfud MD, adalah mantan cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang belum beruntung di Pilpres lalu, yang sekarang jadi meme HP lowbat 16%. Mak, pinjem ini dong charger. Handphone saya udah Ganjar nih. 16% ya. Artinya publik bisa membaca semua pernyataan politik ini dalam konteks residu rivalitas Pilpres 2024. Ini manusiawi, karena politik itu soal persepsi. Kalau mantan rival politik mengkonsolidasi acara yang bicara keras soal pemerintahan lawan, orang pasti bertanya, ini kritik negarawan atau sisa pertarungan Pilpres? Atau bagian dari agenda Pilpres 2029 nanti? Publik juga akhirnya mulai bertanya, apakah ini murni ruang akademik? Atau sebenarnya bagian dari pemanasan politik menuju 2029? Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Karena yang hadir kebanyakan berasal dari kelompok yang dikenal kritis atau berseberangan dengan pemerintah. Sementara perwakilan pemerintah atau pihak dengan sudut pandang berbeda nyaris tidak terlihat. Akibatnya, ruang diskusi terasa tidak berimbang. Padahal kalau memang ingin membahas reformasi secara objektif, bukankah akan lebih sehat jika ada adu gagasan? Ada pihak yang mengkritik, ada pihak yang menjelaskan, ada ruang bantahan, ada ruang klarifikasi. Itulah esensi forum akademik. Kalau semua pembicara berada di spektrum politik yang sama, maka diskusi rawan berubah menjadi ruang gema opini. Semua saling menguatkan pandangan sendiri, tanpa ada tantangan intelektual yang benar-benar kritis. Dan publik akhirnya makin curiga, dan mulai menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Apakah Mahfud MD sedang menjaga panggung politiknya? Apakah ini bagian dari membangun momentum menuju 2029? Apakah forum kampus mulai dipakai sebagai ruang konsolidasi opini publik? Sekali lagi, pertanyaan seperti ini muncul bukan semata karena orang anti kritik, tapi karena nuansa politiknya terasa terlalu kuat. Apalagi jika diskusi sudah mulai diarahkan ke jangan pilih Prabowo Gibran lagi. Nah, kalau sudah sampai di situ, publik sulit melihat ini sekedar refleksi akademik biasa. Karena aroma kampanyenya mulai terasa. Dan ini penting dikritisi. Tapi bagian yang paling bikin heboh adalah ketika muncul narasi bahwa presiden disebut mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder, yang diplesetkan Narcissistic Prabowo Disorder. Waduh, Indonesia memang negara plus 62. Tapi kapan rakyat mengangkat aktivis atau politisi jadi psikiater? Ini problematik. Karena membawa label kesehatan mental ke arah politik itu berbahaya. Kalau presiden dianggap salah, kritik kebijakannya. Kalau dianggap otoriter, bahas datanya. Kalau dianggap gagal, bedah programnya. Tapi kalau sudah mulai memberi cap gangguan mental, diskusinya bukan naik oktav, tapi turun level. Dan kritik kebijakan jadi serangan personal. Dan ini sangat ironis. Karena forum itu membawa tema demokrasi dan HAM. Tapi di saat yang sama, justru muncul stigma psikologis kepada lawan politik yang menyerang hak asasinya. Padahal isu kesehatan mental itu sensitif, tidak bisa dipakai sembarangan untuk menjatuhkan karakter orang lain. Kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, besok-besok setiap debat politik bisa berubah jadi serangan verbal. Dia depresi, dia bipolar, dia narsistik, dia psikopat. Lalu diskusi publik berubah jadi tongkrongan sotoy yang semua sok jadi psikolog dan saling mendiagnosa. Yang lebih penting lagi, ini terjadi di kampus. Dan kampus punya posisi moral yang berbeda.
Kampus itu idealnya tempat adu gagasan, bukan markas tim sukses terselubung. Kampus boleh kritis kepada pemerintah, bahkan harus. Tapi kampus juga harus hati-hati, agar tidak kehilangan independensi moral. Karena kalau kampus mulai terlihat condong menjadi alat kepentingan politik elit tertentu, kepercayaan publik bisa rusak. Mahasiswa datang mencari ilmu, bukan ikut dipanaskan dalam perang elit politik. Dan ini bahaya besar dalam demokrasi modern. Karena elit politik sekarang pintar sekali memakai simbol moral. Semua membawa nama demokrasi, HAM, rakyat, keadilan. Tapi ujungnya tetap perebutan kekuasaan. Ini yang paling menyedihkan. Reformasi dulu diperjuangkan agar rakyat bebas berpikir. Bukan agar setiap 5 tahun, elit lama dan elit baru saling serang memakai slogan reformasi. Kadang publik capek, kadang rakyat ingin solusi. Harga kebutuhan naik, bagaimana? Lapangan kerja, bagaimana? Korupsi, bagaimana? Pendidikan, bagaimana? Tapi elit sibuk perang narasi tanpa akhir. Dan yang lucu, semua merasa paling demokratis. Kalau lawan bicara, anti demokrasi. Kalau dikritik, membungkam kebebasan. Padahal demokrasi bukan soal siapa paling keras teriak. Demokrasi juga soal kedewasaan berdiskusi. Perlu ditegaskan, mengkritik pemerintah bukan masalah. Bahkan itu sehat. Tapi ada batas antara kritik dan agitasi politik. Kritik itu fokus pada kebijakan. Agitasi fokus membangun kebencian politik. Kritik menawarkan solusi. Agitasi menawarkan musuh. Dan publik sebenarnya bisa membedakan. Kalau forum ilmiah berubah jadi ruang, pokoknya jangan pilih Prabowo Gibran lagi. Maka wajar publik curiga. Apalagi kita belum masuk musim pilpres. Tapi aroma 2029 sudah mulai dipanaskan. Akhirnya yang perlu dijaga bukan cuma demokrasi, tapi juga kualitas demokrasi. Karena kalau semua forum berubah jadi arena propaganda, kalau semua kritik berubah jadi penghinaan, kalau semua lawan politik diberi cap gangguan mental, maka reformasi kehilangan maknanya. Dan kampus yang seharusnya jadi tempat lahirnya akal sehat, malah berubah jadi studio perang opini elit. Kita boleh berbeda pilihan politik, tapi demokrasi yang sehat tetap butuh etika. Karena tanpa etika, politik cuma berubah jadi kompetisi siapa paling keras menyerang lawan. Dan kalau itu terus terjadi, yang lelah bukan elit, tapi rakyat. Kalau kalian setuju bahwa kritik harus tetap bermartabat, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap jadi penjaga nalar di tengah dunia yang makin ramai oleh propaganda. Salam kontra narasi.